sudah ada, jadi kita cancel aja karena sudah ada. Untuk semua variabel lain yang pertanyaannya sampai belas-belasan itu juga sama dengan cara yang tadi untuk penerapan keselamatan pasien. Itu cara gabungnya sama, transform, kita transform, compute variabel. Nah, baru kita ini untuk variabel barunya ini apa namanya, dan kita buka kurung untuk di numerik. Nah, itu baru kita tambahin satu-satu. Setelah itu klik OK. Nah, kalau untuk analisis bivariatnya, ini sudah dijadiin coding, udah coding tiap variabel itu ada coding 0 dan coding 1. Itu di bagian variable view udah ada value-nya. Jadi kayak misalnya coding 0 itu apa, coding 1 itu apa. Nah, jadi setelah ini itu kita analyze di univariat. Analyze univariat ini dia pencet di bagian sampingnya transform tadi, itu kita klik. Nah, itu dia ada tulisan deskriptif. Itu kita klik frequency. Nah, dari klik frequency ini semua variabel kecuali yang nama dan nomor ini, itu kita masukin ini seperti variabel jenis kelamin, usia, pendidikan, jabatan, masa kerja, pokoknya yang karakteristik responden. Terus variabel penerapan keselamatan pasien itu kita masukin ke variables. Nah, dari kalau udah masuk itu nanti kita tinggal klik statistik. Nah, ini bagian central tendency ini kita centang semua. Nah, terus di dispersion ini dicentang standar deviasi minimum dan maksimum. Nah, kalau udah itu tinggal kita OK. Nah, OK itu nanti hasilnya tuh seperti ini. Kita buka outputnya dulu ya. Nah, ini nih. Dia bakal nih seperti ini kelihatan tuh. Itu hasilnya dari analyze deskriptif lalu frekuensi. Kalau untuk analisis bivariatnya itu kita buka analyze. Kita buka deskriptif karena ini pakai chi-square, jadi kita buka deskriptif. Di bawah ini ada cross tab. Cross tab ini untuk bagian tulisan kolom ini untuk variabel dependent. Sedangkan pada penelitiannya ini dependennya ini adalah penerapan keselamatan pasien. Jadi penerapan keselamatan pasien ini ditaruh di bagian kolom, tulisan kolom. Kita cari dulu di mana. Nah, ini ditaruh di kolom. Sedangkan kayak variabel lain seperti budaya keselamatan, kepemimpinan, komunikasi, ini kita taruh di row. Pokoknya ini semuanya ini kita taruh di row. Sabar. Kalau udah jadi kayak gini, ini nanti udah masuk semua. Di sini di samping sini ini ada tulisan statistik. Kita klik yang bagian chi-square, terus sama Rix, habis itu continue, terus kita klik di bawah statistik ada tulisan cell. Cell ini kita klik yang bagian row, habis itu continue. Nah, itu nanti kita okein. Setelah kita okein ini akan muncul hasil kayak gini. Nah, ini bisa dilihat. Ini nanti kita klik yang bagian cross tab. Nah, ini cross tabnya, ini yang bakal dimasuk di tabelnya nanti, tabel bivariat. Ini kan ada di tabel bivariat, baik tidak baik, lengkap tidak lengkap. Untuk p-value-nya sendiri itu kita lihat di bagian continuity correction. Kenapa? Karena dia ini 2x2. Terus dia nilainya juga nggak ada yang di bawah nilai, maksudnya nilai apa? Nilai ini, nilai yang ada di sini tuh nggak ada yang di bawah 5. Jadi dia pakai continuity correction. Tapi kalau misalnya nilai salah satu tabel ini ada yang di bawah 5, misalnya 3 atau 2, berarti kita pakai yang Fisher. Nah, bisa kita lihat untuk variabel budaya keselamatan ini, berarti dia p-value-nya ini, 0,000.
Oke, untuk selanjutnya ini ada variabel kepemimpinan. Kepemimpinan ini kan ada cross tab nih, kita buka yang cross tabnya. Dia juga nggak ada nih di bawah 5. Berarti yang tetap kita pakai continuity. Terus untuk OR-nya, kita bisa lihat OR-nya di sini. Kita klik risk estimate. Nih, yang di atas nih. Tuh bisa dilihat. Tuh OR-nya nih. OR-nya sebesar 7,647. Kalau dalam interpretasi, maksudnya ini OR ini gimana cara membacanya, yaitu jadi peluang untuk penerapan keselamatan yang lengkap itu karena pemimpin yang baik. Jadi lebih besar 7 kali pemimpin yang tidak baik itu untuk tidak melakukan penerapan keselamatan yang tidak lengkap. Untuk beberapa variabel selanjutnya juga kayak gitu untuk nentuin p-value-nya. Sekarang lanjut di multivariat. Kita buka multivariatnya ini. Nah, dari sini ini kalau multivariat itu pertama kali kita pencet analyze. Dari analyze ini kita ke regression. Habis dari regression ini ada tulisan binary logistik. Nah, ini kita klik aja. Yang dependent berarti dia penerapan keselamatan pasien, itu di dependent. Untuk yang lainnya, ini kayak budaya kesehatan, itu sampai pelatihan, ini kita masukin ke covariat. Habis itu, di bagian kanan, paling atas ini, itu ada tulisan co-option. Nah, di option ini kita klik yang CI for eksponen B. Habis itu kita continue. Selesai ini, itu berarti tinggal kita oke. Nah, setelah di oke tampilannya kayak gini keluarnya. Nah, yang kita langsung ke ini, ke pemodelannya. Ini kita lihat di bagian ini. Variable in the equation. Variable kita in the equation ini kita kliknya yang paling bawah ini. Nih. Nah, ini keluarnya yang kayak gini. Jadi kan kelihatan. Untuk nilai signifikan atau p-value-nya, kalau di multivariat ini yang kita lihat ini nilai signifikan ini. Nah, untuk nilai OR-nya kalau di multivariat itu kita eksponen B ini sama aja dengan OR-nya di multivariat. Selanjutnya ini kita lihat dari beberapa ini p-value yang dihasilkan, kita lihat yang ada nggak yang lebih dari 0,05. Kalau ada berarti dia kita keluarkan untuk ke uji confounding. Uji confounding itu kita mau lihat loh, dia ini kalau dikeluarin berpengaruh atau enggak gitu. Di sini ada satu variabel yaitu variabel fasilitas yang lebih dari 0,05. Ini variabelnya 0,074. Jadi kita keluarin variabel fasilitas. Cara keluarinnya itu misalnya tadi udah kita masukin semua, tinggal kita klik aja variabel fasilitas itu kita keluarin, kita kembaliin ke panah, itu ada tanda panah kembali. Nah, nanti itu kita langsung klik OK lagi setelah dari analisisnya sama, itu pakai analisis kayak pertama, ini kita buka analyze, regression, binary logistik. Nah, ini kan tadi seharusnya tuh udah ada variabelnya nih, misalnya variabel penerapan keselamatan ini kan di dependent. Nah, terus ini kan di bagian ini nih, sini nih tadi posisi kayak gini nih sebelumnya. Tapi karena kita mau ngeluarin fasilitas, ini fasilitas kita klik, kita tanda panah kembali. Nah, itu tinggal kita oke aja. Setelah diklik oke, itu nanti tampilannya kayak gini. Tapi kita buka itu yang bagian bawah nih. Ini ada di variable in the equation. Tampilannya seperti ini. Ini kan nggak ada variabel fasilitas, tidak ada lagi. Nah, variabel fasilitas sudah dikeluarin, kita lihat signifikannya. Oh, nah, setelah itu kita uji confounding. Uji confounding ini kita membandingkan delta OR-nya. Jadi yang kita ininya masalah perubahan OR. Setelah di perubahan OR itu ada rumusnya. Itu sudah dikirim dalam bentuk tabel, kemarin udah saya kirim. Nanti kalau udah ini kita lihat itu kalau misalnya dia berubah, ada perubahan dari OR ini setelah dihitung, itu dia ada lebih dari 10%, berarti fasilitas ini masuk lagi. Tapi kalau misalnya nggak ada perubahan, OR ini yang nanti kita rumus itu, kalau nggak ada perubahan sebesar 10% ataupun 10% ke atas, itu berarti dia tetap keluar.
Nah, di penelitian ini fasilitas ini ada yang berubah di bagian komunikasi. Habis itu setelah dari kelihatan ini kita nanti kan diuji confounding. Kalau untuk fasilitas ini dia tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan ini kan dia masuk lagi. Nah, berarti di bagian analyze kita lagi analyze lagi. Terus regression. Nah, kita klik regression ini ke binary logistik lagi. Habis itu ini tampilannya kan harusnya seperti ini. Sebelumnya itu sebelum fasilitas pas posisi fasilitasnya dikeluarin. Nah, harusnya kan seperti seperti ini. Hanya ada 4 variabel covariat dan 1 variabel dependent. Tapi karena fasilitas ini ada perubahan, berarti kita masukin lagi fasilitasnya ke sana. Tapi kita atur lagi untuk di sini. Nah, kita taruh di atas pelatihan. Setelah itu kita pencet OK. Selanjutnya ini ada kita mau lakukan setelah dari uji confounding itu ada uji interaksi. Uji interaksi itu caranya kita regression, analyze regression, binary logistik. Nah, nanti itu dia kita 2 variabel. Misalnya seperti ini dia nanti tampilannya. Itu sebentar. Nah, ini kan nanti tampilan sebelum dianalisis diinteraksi seperti ini. Cuman misalnya kita mau interaksi antara variabel kepemimpinan dan komunikasi. Kepemimpinan kita klik dulu, habis itu kita klik kontrol, habis itu kita klik yang bagian bawah. Nih komunikasi. Keluar ini nanti ada ini. Di bawah tanda panah ada ini. Kita klik. Jadi kan nambah kepemimpinan X komunikasi. Itu nanti kita langsung klik OK. Hasilnya nanti setelah kita klik OK itu akan seperti ini. Nah, dia akan ada tulisan kepemimpinan by komunikasi. Yang kita lihat ada nilai signifikan. Kalau misalnya di nilai signifikan itu tidak ada interaksi, berarti kita analisis ulang itu seperti ini. Kita keluarkan kembali kepemimpinan itu, kita keluarin lagi dari pemodelan tadi. Kita keluarin awalnya kita keluarin seperti ini. Dia kan tampilannya seperti ini. Nah, tampilan tadi waktu masih ada kepemimpinan komunikasi kan seperti ini. Nah, tapi setelah kita lihat tidak ada interaksi, kita keluarkan lagi. Kita keluarkan. Nah, sudah balik ke seperti ini, 5 variabel saja baru kita klik OK. Ini hasil dari klik OK ini itu adalah hasil akhir dari pemodelan multivariat. Contohnya hasilnya itu seperti ini. Sebentar, saya keluarin. Nah, ini hasil dari akhir pemodelan multivariatnya. Di sini variabel yang paling dominan itu kita lihat dari OR-nya. OR yang paling besar itu ada komunikasi sebesar 24,7. Berarti dia variabel paling dominannya itu adalah komunikasi. Sedangkan variabel confoundingnya itu cuma ada satu yang lebih dari 0,05 yaitu fasilitas. Berarti confounding di penelitian ini adalah variabel fasilitas.